Perdebatan soal kualitas rekrutmen partai kembali mencuat setelah nama Mulan Jameela disorot publik karena menduduki kursi DPR di Komisi 7. Komisi ini membidangi energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Namun, Mulan hanya berlatar pendidikan SMA serta pengalaman karir sebagai penyanyi. Hal ini memicu kritik keras publik, termasuk dari psikolog Dita Gading yang menilai penempatan Mulan tidak sesuai kompetensi. Ia menegaskan bahwa wakil rakyat seharusnya memiliki latar belakang relevan agar dapat mewakili suara publik secara efektif, bukan sekadar mengandalkan popularitas. Kritik juga diarahkan pada gaya hidup Mulan Jameela sebagai anggota DPR yang dinilai lebih sibuk tampil di konser atau acara hiburan ketimbang fokus menjalankan tugas legislatif. Menurut Dita Gading, kondisi ini memperlihatkan betapa bobroknya sistem rekrutmen partai. Ia menyerukan agar rakyat lebih kritis dan cerdas dalam memilih wakilnya, sekaligus menuntut akuntabilitas serta profesionalisme dari mereka yang duduk di parlemen, sehingga parlemen benar-benar diisi oleh orang-orang kompeten dan berintegritas. Kita bahas Mulan Jameela. Dia itu sudah 2 periode di DPR. Dia lulusan SMA. Tahu dong Mulan Jameela itu siapa? Bikin Bunda Maya sakit hati seumur hidup. Kita bahas ya. Dia itu lulusan SMA. Lulus atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah kerja. Dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Mineral, teknologi loh. Harusnya insinyur-insinyur lah di situ. Lulusan-lulusan ITB lah barangkali di sana. Atau universitas-universitas yang keren-keren gitu ya. Lalu mineral, apa aja yang dibahas? Itu pertambangan loh dan sebagainya. Tahu apa sih dia? Pertanyaannya bukan merendahkan ya. Tapi dengan saya aja nih S3 nggak ngerti tuh soal mineral, energi, riset, dan teknologi itu nggak bisa. Mungkin lingkungan hidup saya masih ngerti lah. Yang lain-lainnya enggak. Aduh, ini penempatannya ini seperti apa sih sebenarnya ya? Komisi-komisi di DPR ini sesuai nggak sih dengan bidang keilmuannya gitu loh. Ya gimana mau mewakili rakyat kalau diri sendiri aja masih bingung menghadapi apa yang gua harus lakukan nih di komisi ini. Ya barangkali modalnya cuman seperti nyanyi itu. Bener nggak sih guys? Seperti lagunya dia. Tebar pesona kesana sini. Begitu. Hanya modal itu saja. Nggak cukup lah. Oke, lebih baik mundur lah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak berada di DPR. Yang benar-benar bisa mewakili suara rakyat. Bukan seperti orang-orang ini sibuk nyanyi, sibuk konser di mana-mana. Kemarin tuh di Harley, saya diundang tuh sama kafenya. Tapi gua ogah mau datang. Sekarang katanya di GBK. Kemarin ada di Banyuwangi, di Ponorogo. Terus apa kerja kalian untuk rakyat? Pertanyaannya apa? Memangnya dengan konser kamu pergi kemana-mana emang tidak ada persiapan apapun? Gitu. Jadi kehidupan kalian itu hanya memikirkan untuk konser, dan konser. Untuk balik modal. Atau modalnya ada yang kasih nih. Gue jadi julid guys. Soalnya apa? Gue sebel gitu loh sama orang yang duduk di DPR tapi dia nggak ngerti apa-apa. Bener nggak guys? Kalian setuju nggak dengan saya? Ya, nggak apa-apa guys, julid nggak apa-apa. Yang penting ini koreksi untuk mereka-mereka yang tidak kompeten sebagai wakil rakyat. Karena saya rugi bayar pajak untuk bayar mereka. Paham? Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Latar belakang Mulan Jameela disentil Dita Gading. Soroti ijazah hingga masuk DPR. Kata Dita Gading, tahu apa sih dia? Tahu acting. Bebas kalau artis mah. Apalagi dia penyanyi. Suaranya pasti bagus banget itu di dalam gedung DPR. Orasinya pasti didengar. Kebijakan-kebijakannya pun yang diusulin pasti bagus banget itu. Nggak usah ditanya lah, tahu dia apa. Aneh banget ya. Yang ada di DPR orang-orang terkenal semua. Nggak masalah mau pinter, mau
bodoh. Mau gimana? Yang penting artis, yang penting terkenal. Publik kembali geger setelah mengetahui penyanyi sekaligus anggota DPR Mulan Jameela kini duduk di Komisi 7 DPR RI yang membidangi energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Sorotan tajam muncul karena latar belakang Mulan hanya sebatas lulusan SMA dengan pengalaman utama di dunia hiburan. Pertanyaan pun menyeruak, bagaimana mungkin urusan strategis sebesar energi dan lingkungan hidup dipercayakan pada orang yang sepanjang hidupnya tidak pernah bergelut di bidang tersebut. Rakyat bertanya, DPR serius? Lelucon. Banyak pihak menilai penempatan figur publik seperti Mulan hanyalah bentuk politik ala jasa partai, bukan berdasarkan kapasitas. Padahal, Komisi 7 berurusan langsung dengan isu krusial, krisis energi, kebijakan migas, tambang, hingga masalah lingkungan yang mempengaruhi masa depan bangsa. Mulan aja nggak ngerti apa yang harus diawasi. Kok dia duduk di komisi strategis? DPR ini serius atau main-main dengan nasib rakyat? Tulis seseorang netizen yang viral di X. Fenomena artis masuk parlemen memang bukan hal baru, namun kasus Mulan makin mempertegas anggapan bahwa DPR hanya dijadikan ajang popularitas. Sementara rakyat dipaksa menerima legislator yang tak memahami tugas pengawasan dan fungsi legislasi. Tak hanya soal kapasitas, kritik juga menyinggung fakta bahwa ada ratusan anggota DPR dengan pola serupa. Minim pengalaman namun menguasai kursi parlemen berkat kekuatan partai dan suara populer. Salah logika. Kalau menunggu Mbak Salsa si Ratu Debat untuk mengkritik kebijakan ini, sepertinya sampai band Metallica merilis album religi pun tidak akan pernah terjadi. Ya maklumlah, karena satu kendaraan. Tapi yang bikin geleng-geleng kepala adalah bagaimana mungkin seorang Mulan Jameela yang hanya tamatan SMA dan latar belakang dia hanya seorang penyanyi, walaupun dia istrinya Ahmad Dhani, bisa menduduki Komisi 7 DPR RI yang notabene menangani sektor energi, sumber daya mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup. Bukan meremehkan kemampuan Mulan Jameela, tapi realistis sajalah, apakah bisa benar-benar berhasil menangani bidang yang sekompleks itu? Apakah tidak ada sosok lain yang lebih kompeten dari dia? Jangan-jangan kehadiran dia hanya menjadi tim sorak saja atau tim tukang tanda tangan saja. Bentar lagi gue bakal diserang para buzzer dengan pertanyaan template. Bagusan Mulan Jameela lah. Nah lo jadi apa? Apa yang sudah kamu berikan kepada bangsa dan negara? Template banget kan serangannya? Akhirnya gue sadar dan makasih banget buat artis-artis yang selama ini nolak mereka untuk menjadi wakil Dewan Perwakilan Rakyat, DPR atau Parlemen, ataupun jadi anggota partai. Bukan mereka karena nggak punya uang, bukan mereka nggak punya nama, mereka punya nama dan punya uang, tapi mereka sadar mereka tidak punya kapasitas atau tidak capable untuk posisi ini. I really appreciate. Makanya dengan artis-artis yang masuk di Parlemen, di DPR, dengan celetukannya, dengan tidak menjaga omongannya, tidak mempunyai kredibilitas yang cukup untuk menjadi perwakilan rakyat, akhirnya Indonesia semakin kacau. Mereka salah satu yang membuat semua ini hancur gitu. Jadi buat artis siapapun kalian, walau kalian sudah menjadi terkenal banyak uang, bukan berarti semua posisi bisa kalian duduki. Kecuali kalian punya kapasitas, punya knowledge, punya pengetahuan, baru kalian siap duduk menjadi wakil rakyat.